dulu ketika yogani Islam gaya mana Olan itu wah menghajar yoga, nggak ada ajaran kasih. Justru ketika dia masuk nggak ada kan ajaran kasih. Nggak ada itu. Nggak ada ajaran kasih. Kok kejam kali ajaran kasih. Ketika dia masuk Islam, yoga betul-betul menjadi seorang lelaki penyabar, sesabar-sabarnya. Justru dia menunjukkan ajaran kasih kepada keluarganya. Dan bagaimana dulu kakaknya menghajar dia gila, tetapi sabar. Yang tadinya melawan waktu di Kristen, dia melawan sama kakaknya, tapi begitu dia Islam, sabar walaupun dihajar kakaknya. Nah, itulah keren nggak dia masuk Islam, akhirnya dapat hidayah. Jadi nggak ada ajaran kasih di Kristen, nggak ada. Kamu udah pernah nikah apa belum sih? Belum pernah ya? Nggak ada yang mau ya sama kamu, nggak laku ya? Sampai peraturan nikah secara hukum Indonesia aja kok nggak tahu. Kasian banget, nggak ada yang suka sama kamu, saking botolnya. Yoga, sekarang saya mau tanya, kenapa perempuan di Kristen yang sudah menikah rata-rata kentutnya bau? Kenapa? Gimana Pak Blender bunyinya, Pak Blender? Bunyinya gimana? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa rata-rata kebanyakan seperti itu? Yang perempuannya. Ayo, kalian yang perempuan Kristen, ingat ya, kenapa aku selalu perhatikan perempuan Kristen yang rumah tangga kentutnya rata-rata bunyinya. Kenapa itu? Ayo. Makan babi. Kenapa? Hah? Kenapa? Makan babi. Enggak lah. Kenapa? Ya rata-rata. Asal bicara aku jumpa di mana di sembarang aja kentutnya. Iya, besar kali kentut oka, ulang itu. Kebenaran berita. Yoga. Iya Bang Blender, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Apa kabar, Dek? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mantap ini mualaf kita nih. Tokomah lagi tetap di Islam. Oh, makin ganteng Mbah Ma dan dundang. Nah, kau teruslah. Terus kayak gitu. Ini yoga mualaf mendapat kebenaran dulu. Penghujat Islam dulu nih. Wah. Mana? Sadis sekali menghujat Islam. Tapi alhamdulillah. Wah, ngeri menghujat ini dulu biar tahu penoten. Waktu dia masih Kristen. Apa-apa dihinanya Islam. Alhamdulillah dapat hidayah dia. Tugaslah kontem, digasnya aku 3 hari ngomong asar aku pijak kau belum. Sana dia. Ya lanjut. Saya nyimak dulu. Nyimak. Ya. Gini aja. Ini parah ini. Itu aslinya lebih gendut dari itu loh, dia itu udah lebih kurus. Ada Kak Natali, assalamualaikum Kak Natali, Kak Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, si anak kucluk tadi kabur. Yoga. Coba Ya. ketika dulu yoga menjadi penghujat, tahu diskusi ini menghujatin Islam gini segala macam. Nah, apa yang membuat tiba-tiba kok bisa berubah masuk Islam? Pas saya menghujat dulu, kenapa saya tiba-tiba memilih Islam gitu? Ya, yang tadinya menghujat, menghina-hina Islam, tiba-tiba kok bisa berubah menjadi Islam? Ya karena saya tahu Tuhan itu 1 bukan 3. Nah, keren, simple aja, simple jawabannya. Dulu juga Protestan ya? Iya. Lu meninggalkan Tuhan ya? Nah, tapi setelah mendengar itu semua hasil dari diskusi di TikTok ini ya? Iya. Kalau si yoga hujatannya nggak seperfect si Olan kakaknya, soalnya lebih sadis loh hujatannya loh. Sadis semua dikata-katain. Ustadz Alif, Ustadz Wapi, Bang Juma semua dikata-katain. Ngehujat Islamnya tuh bener-bener sangat ini ya, sangat kasar dia itu dulu. Tapi alhamdulillah sadar kakaknya juga. Masya Allah. Iya, Kak Olannya mana Kak Olannya? Udah lama Kak Olan nggak kelihatan. Ada Kak di Batam. Ada. Ya, cuman begitulah. Cuma sesimpel aja. Dia meyakinin Tuhan itu Esa bukan 3. Kalau Kristen dipaksakan pun nggak bisa Esa, tetap 3. Itu dia. Mau kemana pun. Benar. Sedangkan ChatGPT aja, AI yang cerdas, kalau ditanya tentang Tuhan Kristus, ampun aku dimakinya aku. Jangan kau tanya itu. AI, kau jelaskan dulu tentang Tuhan Kristen itu. Aduh, dimakinya aku. AI yang canggih. Simpel itu kok. Nah,
Cerdas. Setelah dia masuk Islam cerdas. Nggak mungkin Tuhan tiga, Tuhan itu satu. Ya, beritakan kebenaran, monitor. Beritakan kebenaran. Terus ini yang mana nih Lumajang? Bang Jibril dong, Bang Jibril. Jadi dulu ketika Yogani Islam gaya mana Olan itu wah menghajar yoga, nggak ada ajaran kasih. Justru ketika dia masuk nggak ada kan ajaran kasih. Nggak ada itu. Nggak ada ajaran kasih. Kok kejam kali ajaran kasih. Ketika dia masuk Islam, yoga betul-betul menjadi seorang lelaki penyabar, sesabar-sabarnya. Justru dia menunjukkan ajaran kasih kepada keluarganya. Dan bagaimana dulu kakaknya menghajar dia gila, tetapi sabar. Yang tadinya melawan waktu di Kristen, dia melawan sama kakaknya, tapi begitu dia Islam, sabar, walaupun dihajar kakaknya. Nah, itulah keren nggak dia masuk Islam, akhirnya dapat hidayah. Jadi nggak ada ajaran kasih di Kristen, nggak ada itu bullshit itu. Ajaran kasih itu ada di Islam itu, nggak ada di Kristen. Di Islam ajaran kasih, dengar Klenten. Nggak ada ajaran kasih di Kristen. Nggak ada. Sesama Kristen saling menghina. Iya betul. Saling menghina. Sesama internal Kristen, sesama saudara saja pun saling menghina. Apalagi berbeda agama kayak Islam ini. Wah, internal nggak ada itu. Ini jelas ajaran kasih itu memang datangnya bukan dari Tuhan. Beginilah, nggak ada kasih itu cari semboyan. Tetapi faktanya bullshit. Bentar. Aku tadi masih nggak lega. Aku katanya Kang Satya mirip sama Yoga. Ya miripnya sih rada-rada mirip. Cuma bedanya beda banget gitu, bedanya beda banget. Lanjut. Iya, bagaimana? Bahkan ada di Kristenan itu katanya, semua agama itu sama. Ketika ada keluarganya yang masuk Islam, bahkan ada yang bilang, lebih bagus kau masuk agama lain. Kalau ada agama iblis, lebih bagus kau masuk agama iblis daripada Islam. Begitulah saking bencinya Kristen terhadap Islam. Kenapa? Ya betul. Iya, saking bencinya. Sarannya ke ateis. Nah itulah. Sarannya ke ateis. Dan kalau ada agama iblis, lebih masuk ke agama iblis daripada agama Islam. Begitulah saking bencinya di Kristen itu, nggak ada kasih. Bullshit itu semua. Betul itu. Nggak ada itu betul. Beritakan. Ini Jenderal Naga Bonar Muslim Kristen. Gimana? Kata si Yoga, kenapa si Yoga itu bisa masuk Islam? Karena tidak mau menyembah Tuhan yang 3 biji, Pak. Itu alasannya. Tuhan 3 biji. Nggak mau menyembah Tuhan 3 biji, 3, Bapa, Putra, Roh Kudus. Pengennya yang satu. Kalau bicara tentang ketuhanan yang tidak terbatas, maka kalau bicara tentang ketuhanan yang tidak terbatas gitu, maka pada saat dinyatakan Tuhan itu 3, itu bisa tentang kebagaimanaan, bukan. Nah, si Yoga ini pertamanya bingungnya gini, Pak, pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kata Yoga nih kemarin ke saya, Yesus dibaptis, terus ada merpati hinggap di kepala Yesus kayaknya, Pak ya, terus ada suara di langit. Itu yang Tuhan di situ siapa, Pak? Itu ketidakterbatasan Allah. Ketidakterbatasan. Aduh, nangis. Kita ini ketika ada anak, ada keluarga yang sifatnya bandel, ngeyel, ada tuh kan, kita untuk menasihatinya sulit kalau menasihatinya. Kalau memang dia ngeyel, punya anak bandel kali, jangan kau begitu, nak bandel kali, sulit kali. Tetapi ketika Yoga dan kakaknya setelah sadar yang dulunya kayak mana, berubah drastis, total sifatnya berubah semua. Wah, keren nggak? Berubah tanpa ada dibilang-bilang sama orang lain, nggak ada, tanpa ada nasihat dari orang lain. Ketika dia masuk ke dalam Islam, total sifatnya berubah semua. Nah, itu keren. Yang tadinya beringas, yang tadinya garang, waduh, sekarang lemah lembut, santun. Begitu dulu Protestan garang kali, tau lah Borjun tak, wih, perbada kali, waktu dulu masih Kristen. Aku aja pun digas, gimana najis kali aku. Sekarang begitu masuk Islam, total berubah. Gila nggak? Itu
Itu dia. Ketika apa? Karena di Al-Quran jelas, ya, Al-Quran dan Bible kalian mengatakan karena kalian menolak kebenaran Allah, maka Allah menutup hati dan pendengaran mata kalian. Dan Bible juga mengatakan karena kalian lebih memuliakan, menuhankan makhluk, maka Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk terhadap kalian. Itu ya sifat-sifat karakternya. Tapi ketika kalian syahadat, berubah, hilang semuanya itu. Allah buka hati pendengaran kalian, Allah buka pikiran-pikiran terkutuk itu. Udah jadi berubah kan? Betul. Itu dia. Kita perlu mengatakan tanpa ada dinasihatin, tanpa pakai dukun, tanpa apa, nggak ada. Berubah sendiri total. Itulah dia.